Selamat datang di SDN Binuang 4. Disinilah langkah kecil anak-anak dimulai. Bukan hanya untuk mengenal angka, tetapi untuk memahami makna di baliknya. Karena bagi kami, pendidikan bukan sekedar menyampaikan materi, melainkan membangun pemahaman, menumbuhkan rasa percaya diri, dan menghadirkan kebahagiaan dalam setiap proses belajar. Bagi sebagian siswa, pelajaran matematika merupakan pelajaran yang menakutkan dan membingungkan. Padahal kenyataannya, matematika bukan hanya menghafal rumus, tetapi memahami penerapan konsep. Melalui inovasi ini, saya ingin membuktikan bahwa pembelajaran matematika itu dapat dijalankan dengan sangat bermakna dan menggembirakan. Matematika itu susah, Bu. Saya takut salah. Kalimat sederhana ini sering saya dengar di kelas 2. Bagi sebagian siswa, matematika bukanlah pembelajaran yang menyenangkan, melainkan sesuatu yang menakutkan. Hasil asesmen awal pun menunjukkan bahwa sekitar 60% siswa belum mencapai ketuntasan. Mereka kesulitan dalam membilang, memahami nilai tempat, dan kurang percaya diri saat belajar matematika. Selain itu, tantangan lainnya berdasarkan rapor pendidikan sekolah. Pada indikator kualitas pembelajaran mengalami penurunan dari tahun lalu. Setelah dipelajari akar masalahnya, ada pada manajemen kelas. Untuk itu, saya harus mencari cara untuk menghidupkan suasana kelas, mengubah persepsi negatif mereka pada pembelajaran, terutama pada matematika. Kemudian, harapannya agar hasil belajar mereka mengalami peningkatan. Tantangan saat ini juga pada teknologi. Saya sadar bahwa teknologi hanyalah alat. Untuk itu, saya berpikir bagaimana teknologi dapat membantu proses pembelajaran menjadi bermakna. Dan saya juga tidak ingin meninggalkan budaya lokal. Coba kalian bayangkan, kalian pergi ke warung bersama ibu. Ketika pian pergi ke warung, pian akan membeli Bungkusnya 2, satuannya 4. satunya 4. Terus yang 2 itu kenapa jadi bisa pian katakan 20? Karena satu bungkus isinya 10. Oke, benar? Benar. Tangan untuk Inaya. Sekarang ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian mampu memahami dan menerapkan konsep nilai tempat satuan, puluhan, ratusan, melalui eksplorasi digital APBM. Nah, permainan tradisional daprak dan desain sederhana Canva sehingga menuju. Sekarang Bilal tulis di sini. Ini kan ada 1, tapi jumlahnya berapa, Bilal? Dari sinilah lahir inovasi pembelajaran, integrasi etnomatematika melalui permainan tradisional daprak dengan dukungan APBM, Asisten Pembelajaran Bilangan Matematika. Saya mengembangkan APBM sebagai media interaktif berbasis Canva. Materi bilangan saya kemas secara visual, menarik dan mudah dipahami. Siswa tidak lagi hanya melihat angka, mereka mulai memahami makna di baliknya. Saya juga membagi LKPD sebagai tugas yang bisa dikerjakan siswa untuk menyelesaikan misi satu persatu. Saya juga berkolaborasi dengan Bapak Olahraga, agar beliau bisa menyampaikan manfaat bermain daprak dan cara memainkannya. Nilai tempat. Nah, di sini saya mau mengintegrasikan dengan permainan daprak. Kira-kira Bapak bisakah membantu kami untuk menjelaskan manfaat daprak, habis itu menjelaskan cara bermainnya? Oke, bisa. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama Bapak Olahraga. Bapak Akmal akan menjelaskan apa manfaat dari bermain daprak dan bagaimana cara memainkannya. Dengarkan Bapak ya. Bapak. Oke, perhatian semuanya. Permainan daprak ini berfungsi untuk melatih otot kaki dan keseimbangan. Kotak yang ditempati undas tidak boleh diinjak. Contohnya seperti ini. Bapak lempar ke sini, diloncati, dan saat kita kembali kita harus mengambil. 1, 2, 1, 2, 2, putar, ambil, 2, 1. Penjelasan dari Bapak, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, tadi baik. Oke, terima kasih banyak Bapak sudah bekerja sama. Untuk menentukan yang main duluan, mereka melakukan home pimpah. Nomor 1 ayah.
Satu lagi. Ambil. Loncat satu kali. Satu persatu dalam setiap kelompok bermain damprak, kemudian mengambil satu kartu dan memberikan penjelasan dari kartu yang mereka dapatkan. Momen yang membuat saya terkejut adalah ketika mereka bilang, "Saya bisa, Bu." Ternyata matematika itu seru, Bu. Berapa? Tadi di mana? Puluhan, makanya jadinya 70, betul. Kemudian, sebagai bentuk apresiasi untuk mereka, saya menukar kartu yang mereka peroleh dengan uang mainan. Sekarang Uang tersebut bisa mereka belikan dengan makanan. Ibu sediakan. Nah, pembelajaran menjadi semakin bermakna ketika dikaitkan dengan aktivitas sehari-hari seperti jual beli dan membuat pembelajaran semakin kontekstual. Saya juga mengajak siswa menjadi penjelajah digital. Mereka mengembangkan kreativitas mereka melalui desain bilangan damprak sederhana menggunakan Canva. Ini bisa diganti warnanya. Nah, warna apa mau? Setelah selesai, mereka juga melakukan presentasi dari hasil desain buatan mereka. Tujuannya agar mereka terbiasa maju ke depan dan lebih percaya diri lagi. Selanjutnya, evaluasi dilakukan melalui permainan interaktif yang membuat siswa belajar dengan penuh kegembiraan, yaitu dengan penggunaan aplikasi Jet Quiz. Hasilnya, ketuntasan belajar meningkat dari 40% menjadi 88%. Siswa menjadi lebih percaya diri, aktif, dan tidak takut lagi belajar matematika. Saya bersama siswa merefleksi pembelajaran dengan menanyakan bagaimana pembelajaran hari ini, dan mereka antusias menjawab, "Seru, Bu, menyenangkan." Mereka tidak takut lagi pada matematika. Kelas pun menjadi hidup, siswa aktif dan percaya diri. Budaya lokal pun tetap terjaga, sementara teknologi menjadi jembatan pembelajaran. Iya, anak-anak. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, kita ucapkan Sementara itu, saya juga membagikan praktik baik ini di komunitas belajar di sekolah kami. Terlihat, Bapak dan Ibu guru sangat menyambut baik inovasi yang saya ceritakan. Dan semoga inovasi ini menjadi motivasi dan berlanjut di kelas-kelas mereka, agar berdampak luas dan semakin bermakna untuk memajukan mutu pendidikan. Saya percaya, ketika anak belajar dengan bahagia, mereka tidak hanya memahami materi, tetapi juga mencintai proses belajar itu sendiri. Tapi sekarang sudah tidak karena belajarnya sudah seru. Sekarang saya suka matematika, Bu. Belajarnya seru, bisa main damprak dan pakai kelompok. Saya melihat langsung perubahan yang terjadi di kelas. Siswa yang semula pasif menjadi lebih berani dan antusias dalam belajar matematika. Penggunaan APBM dan permainan damprak sangat membantu dan membuat pelajaran menjadi lebih menyenangkan dan menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, pembelajaran yang dilakukan Ibu Halimatus Sa'diyah sangat inovatif. Beliau mampu mengintegrasikan teknologi melalui APBM dengan permainan tradisional, sehingga siswa menjadi lebih aktif, percaya diri, dan hasil belajarnya pun meningkat. Ini merupakan praktik baik yang sangat layak untuk dikembangkan di sekolah. Assalamualaikum. matematika.